Kepala RT 1 Ternate dan PU 1 Ternate yang saya undang juga pada sore hari ini. Puji syukur kepada wilayah Rabbi Tuhan yang Maha Besar, di siang ini kita kembali melaksanakan rapat yang sifatnya emergensi, dadakan dan dalam rangka persiapan pelaksanaan CAT tentang kalau CAT yang dilaksanakan ini yaitu CAT indeks profesionalisme ASN dan juga federasi beragama. Tapi Bapak dan Ibu jangan punya asumsi bahwa ini hanya sekedar untuk mendapatkan indeks. Besar hanya indeks Pak. Tapi ini adalah asesmen kepada seluruh ASN Kementerian Agama se-Indonesia. Konsekuensinya yaitu ada. Konsekuensinya ketika asesmen itu dilaksanakan dan Bapak dan Ibu sendiri yang menjawab dalam bentuk CAT itu yang menentukan Bapak dan Ibu apakah hak-hak sebagai ASN itu masih diakui oleh Kementerian Agama atau tidak. Dan juga konsekuensi terakhir 2023 nanti ada sebuah fase yang kata orang jadi penonton semua, banyak pegawai yang dipensiunkan oleh Kementerian Agama tanpa kata orang membuat permohonan untuk pensiun. Hasil ini jangan sampai ada yang mengatakan bahwa ini hanya sekedar CAT untuk mengukur kualitas indeks, tidak. Bagi pegawai Kementerian Agama sesuai dengan surat Pak Sekjen yang tidak mengikuti sesi ini di tanggal 27 itu kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat persetujuan dari kepala kantor dengan Satker yang menerangkan bahwa benar yang bersangkutan sakit. Itu ada nanti diikutkan selanjutnya bersamaan dengan saya, Pak Kasubag dan orang kepegawaian yang jadi panitia. Itu bila yang sakit. Kalau cuma alasan cuti dan lain sebagainya berada dimanapun Anda berada, tanggal 26 Pak penyelenggara Dinas Kesehatan, mohon maaf, bukan saya harus memaksakan habis Natal langsung berangkat, tapi ini karena memang kondisi ASN. 25 Natal 26 seluruh pegawai yang ada di bawah Kementerian Agama Kota Ternate berjumlah 438 orang yang tercatat di dalam baik SAPK dan SIPEK 5 wajib hukumnya absen di kantor sebagai tanda bahwa besok tanggal 27 ada hadir. Kemudian dapat dilihat nanti taruh tempel di bawah di DSN. Saya dapat di sesi berapa, lokasi saya di mana. Itu nanti pada saat tanggal 26. Dan tanggal 26 itu seluruh ASN Kemenang Kota Ternate ini saya bawa di Sanawiyah Negeri untuk orang uji coba. Semua masuk di lab, ada ibu kepala sekolah. Ya. Orang masuk karena itu tahapan tanggal 26 adalah orang uji coba. Maka pegawai yang ada, guru yang ada di Sanawiyah Negeri ditambah dengan dari Kemenang Kota uji coba di Sanawiyah Negeri, dan yang di Alia Negeri itu uji cobanya di Alia Negeri, yang lain semua wajib.
Yang tidak ikut dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan saya memberikan keterangan. Mohon maaf, ini bukan maunya saya, tapi ini memang sudah diambil. Dengan demikian, mohon maaf sekali lagi. Yang sakit itu yang mengenal adalah pegawai ASN tersebut sakit, tidak bisa. Tapi orang tua sakit, anak sakit itu tidak masuk dalam kategori hilang. Kecuali anak sakit, orang tua sakit, laki sakit, bini sakit, tidak termasuk dalam kategori itu. Wajib hukumnya, karena di dalam klausul itu tidak mengatakan bahwa jangan sampai saya anak pun, kecuali ASN itu yang sakit. Dan ditambah dengan satu lab yang ada di model kapasitas 30 orang, berarti total 124 orang satu kali cat. 124 kalau saya bagi dengan 4 sesi, maka diperkirakan satu kali masuk, satu kali cat itu sesi pertama sekitar 104 sampai 105. Dengan demikian maka yang lain akan masuk dalam sesi kedua, karena saya harus kasih ikhtiar sekitar 10 sampai 14 ya Ibu Musafar, 10 sampai 14 buah komputer sebagai cadangan, sehingga jangan sampai ada komputer yang mengalami gangguan, dia tinggal pindah saja. Dia tinggal pindah di yang sebagai di samping Bapak dan Ibu yang punya laptop pribadi, yang sudah menguasai laptopnya masing-masing, nanti dibawa ke kepegawaian untuk diinstal sehingga Bapak dan Ibu tinggal pakai ketika masuk di ruangan yang dibolehkan hanya membawa laptop dan HP. HP itu ketika terjadi error, maka Bapak dan Ibu kerja lewat laptop yang terkait koneksi internetnya dari HP tersebut. Buka dan Bapak dan Ibu masuk untuk menjawab semua pertanyaan yang disiapkan. Itu yang paling penting Bapak dan Ibu. Di sini sudah disampaikan nanti panitia jumlahnya 5 orang di luar Kanwil. Tapi ini habis rapat kita akan laporkan di Kanwil bahwa jumlah yang tidak ikut cat pada hari itu panitia berjumlah 9 orang dengan nama-nama dan lokasi yang disiapkan, yaitu 2 lokasi Sanawiyah Negeri dan Alia Negeri. Sanawiyah Negeri 3 ruangan dan Alia Negeri berjumlah 1 ruangan. Bapak dan Ibu sekalian, terus kemudian kita masuk jadwal sesi pada saat tanggal 27. Sesi pertama jam 8 sampai jam 9.30, jadi hanya 1 jam setengah. Jam ini adalah jam Indonesia bagian Barat. Berarti kalau jam 8 berarti kita mulai jam 10. Sesi pertama mulai jam 10, jam 8 sampai jam 9.30. Sesi kedua jam 10 sampai dengan jam 11.30. Sesi ketiga jam 13 sampai jam 14.30. Sesi kelima jam 15 sampai jam 16.30. Waktu yang saya sebutkan ini adalah waktu Indonesia bagian Barat. Berarti kalau waktu Indonesia bagian Timur untuk sesi terakhir itu selesai, itu pasti pas maghrib. Setengah 7 itu pas maghrib. Bapak dan Ibu sekalian, berarti itu sudah tentang jadwalnya. Tinggal nama-nama sesi kerja keras dari kepegawaian nanti yang ditempel. Bapak dan Ibu tinggal melihat saya nama masuk di sesi
sesi berapa? Sesi pertama 2, 3, 4 ditambah lokasi saya di Alia Negeri atau di Sanawiyah Negeri. Sebentar malam sudah mulai lihat catatan, sudah mulai lihat literatur, sudah mulai lihat buku. Untuk asesmen profesionalitas ASN, soalnya berkisar 4 hal. 1. Tentang kualifikasi. 1. Tentang kualifikasi. Yang kedua, tentang kompetensi. Yang kedua, tentang kompetensi. Yang ketiga, tentang disiplin. Yang keempat, tentang kinerja. Saya jelaskan satu dari kinerja. Kinerja ini berkaitan dengan manajemen perkantoran modern. Tentang surat menyurat manajemen perkantoran modern bagaimana? Ini di sana ada koordinasi, di sana ada komunikasi dan macam-macam kalau kinerja ini. Sampai dengan sistem kearsipan dinamis, dan kalau ada yang pernah ikut ujian dinas ya, ujian dinas ada. Kalau yang pernah ikut ujian dinas sudah bisa ada bayang-bayang di sini tentang soal-soal yang berkaitan dengan kinerja. Kemudian tentang disiplin, kemudian tentang kompetensi. Kompetensi ini Bapak dan Ibu, pengetahuan tambahan Bapak dan Ibu. Ini pengetahuan tambahan bicara tentang kompetensi. Kompetensi ini cuma hanya 2 Bapak dan Ibu. Kompetensi kinerja dan kompetensi moral. Ini saya sudah mulai saya buka. Orang bicara tentang kompetensi itu cuma 2. Baca buku apa saja dia disebutkan hanya 2. 1 kompetensi moral, yang kedua kompetensi kinerja. Itu biasa kalau bicara tentang kompetensi. Nanti dia punya soal orang mau dilihat bagaimana. Kalau kurang paham Bapak dan Ibu, ke toko Gramedia ada buku yang namanya tes psikotes. Beli itu dan baca di situ tentang kemampuan kompetensi, kemampuan kualifikasi, dan kemampuan kinerja itu bagaimana. Ada dia punya model-model di dalam. Beli buku itu di Gramedia. Permohonan prinsip ini, kalau ada SK datang ya, itu bukan hasil tanggal 27 Juni yang menentukan Bapak sekali. Kemudian lanjut tentang indikator yang berkaitan dengan moderasi beragama yang menjadi syarat pelaksanaan asesmen. 4 hal juga yang dibicarakan, soal-soalnya berkisar tentang 1. Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan regulasi di bawahnya. Penerimaan terhadap tradisi itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang sekarang mengatakan lokal wisdom, kalau terjemahkan dia garis miring kearifan lokal, itu dia sama dengan yaitu yang disebut dengan etiko sosial. Kalau orang sekarang, para guru besar tidak berbicara tentang lokal wisdom, orang sudah mau bicara keluar lokal wisdom atau kearifan. Orang bingkai dia dalam bahasa yang sangat bagus yang disebut dengan etiko sosial, bukan etika, etiko sosial. Itu yang berbicara terhadap penerimaan terhadap tradisi Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu pengetahuan itu Bapak dan Ibu bisa dikolaborasi dan nanti ada soal kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu. Waktu yang diberikan hanya 1,5 jam berdasarkan surat
keterangan dokter itu. Tapi kalau bini, laki, anak, mama, dan lain sebagainya, itu mohon maaf, ikut dulu tes, habis itu baru kembali ke aktivitasnya. Saya rasa kalau kau mengikut 1,5 jam itu tidak terlalu lama Bapak dan Ibu. Habis itu orang sudah bisa beraktivitas. Sampai di situ yang dapat saya sampaikan sebelum saya kembalikan ke Pak Kasubag. Pak Kasubag besok jam 2 tepat undang seluruh kepala KUA dan kepala madrasah di luar kepala madrasah Sanawiyah Negeri dan Aliyah. Kepala madrasah dan kepala KUA untuk rapat di ruangan ini untuk saya memastikan informasi yang mereka sampaikan, mereka akan menyampaikan kepada para guru yang ada dalam wilayah tugas mereka masing-masing. Sehingga informasi satu arah dan tidak ada lagi yang mengatakan saya tak tahu informasi atau tidak mendapatkan informasi.